Video viral di media sosial memicu kemarahan publik setelah memperlihatkan aksi seorang ibu menurunkan dua anak perempuannya dari sepeda motor mewah di pinggir jalan, lalu menyuruh mereka mengemis. Pada video itu, salah satu anak menggunakan kostum badut, sementara anak lainnya membawa ember kosong yang diduga untuk mengumpulkan uang hasil meminta-minta. Tindakan ibu diduga sengaja memanfaatkan anak-anaknya untuk menarik belas kasihan masyarakat demi mendapatkan uang di jalanan. Video itu pun mendapat tanggapan serius anggota DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi. Zulkardi mengecam tindakan eksploitasi anak karena eksploitasi anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tidak bisa ditoleransi. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Anisha Dasuki. Kita awali iNews Sore dengan informasi oknum prajurit TNI Angkatan Laut Klasi 1 Jumran yang membunuh seorang wartawati divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Militer Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jumran juga dipecat dari Kesatuan TNI AL. Pengadilan Militer Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap Klasi 1 Jumran karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Juwita, wartawati sebuah media di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jumran juga dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Laut sejak vonis dibacakan majelis hakim. Di mana putusannya sesuai dengan tuntutan dari auditor militer, di mana pidana pokok penjara selama seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertanyaan soal remisi atau nanti upaya hukum berikutnya seperti yang tadi dijawab oleh terdakwa sendiri, bahwasanya sikap terdakwa saat ini adalah pikir-pikir. Jadi kita belum mengetahui putusan apa yang diambil oleh terdakwa. Namun pihak keluarga melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak puas atas vonis seumur hidup atas Jumran. Keluarga menginginkan Jumran dihukum mati. Sepakat dengan keluarga tadi, khususnya dengan Bang Praja dan orang tua korban, bahwa putusan hari ini yang sifatnya sumber itu belum memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, bahkan bagi kita yang hadir di ruangan ini. Mengapa demikian? Karena yang seharusnya dari tuntutan itu adalah hukuman mati, putusannya pun bisa lebih dari hukuman mati itu. Dasarnya apa? Dengan cara ultra petita, hakim boleh mengambil putusan di atas dari tuntutan. Kuasa hukum keluarga korban, Pazri, menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini agar dugaan adanya pelaku lain dalam kasus pembunuhan Juwita ini dapat diungkap. Dari Kota Baru, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Sejumlah artis dan warga negara Indonesia lainnya mengikuti rombongan Global Long March to Gaza. Namun rombongan dari Indonesia terhenti di Kairo, Mesir karena mendapatkan intimidasi dari polisi setempat. Kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh keluar dari hotel. Semua pergerakan kita diikutin sama mana? Di luar ya? Artis Zaskia Meka saat ini berada di Kairo, Mesir dan mendapatkan pantauan khusus dari polisi setempat. Melalui akun sosial media pribadinya, Zaskia membagikan dirinya diikuti dan bahkan diminta tidak meninggalkan hotel. Zaskia bersama sejumlah artis lainnya bergabung dengan total 10 warga negara Indonesia lain akan mengikuti kegiatan Long March. Namun dari hari pertama mereka tiba di Kairo, terdapat perlakuan yang cukup menegangkan diterima rombongan dari polisi setempat. Satu orang sempat dikerumuni 10 polisi untuk diminta keterangan. Ketiga kalinya dan saya lagi. Untuk itulah lo kita bawa tuh langsung dikasih kopi tuh langsung. Thank you brother. Gemeteran nggak? Parah, ini masih keringetan gua. Yang kena Emi. Ya. Jadi lo diwawancara berapa polisi? Tadi rame banget, sekitar 10-an lebih, dan yang terakhir dia ada kayak komandannya gitu. Oh iya. Mungkin sama bawa dahara. Zaskia Meka merupakan salah satu artis yang tergabung dalam 10 orang Indonesia terbang ke Kairo, Mesir.
Mereka berangkat pada Kamis 12 Juni 2025 lalu untuk bergabung dalam konvoi Global March to Gaza, kontingen negara tetangga secara resmi. Rencananya, jika berhasil, mereka akan melanjutkan langkah bersama ribuan peserta lain menuju gerbang Rafah. 10 orang ini mewakili suara rakyat Indonesia dalam solidaritas kemanusiaan Palestina. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melalui kantor komunikasi kepresidenan mengecam aksi saling serang Iran Israel. Melalui Kepala PCO Hasan Nasbi, Presiden menyerukan 3 hal, salah satunya adalah gencatan senjata. Pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan terhadap negara lain. Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Jadi dimanapun terjadi konflik, dimanapun terjadi agresi militer, dimanapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Dalam Negeri evaluasi status 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Data dan informasi terbaru terkait 4 pulau tersebut akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Yang sangat penting ini, rapat ini dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait langsung dalam proses-proses penentuan batas wilayah, penamaan kode, dan kegiatan yang terkait dengan identifikasi rupa bumi secara nasional. Hadir Sekjen Kementerian Pertahanan, kemudian hadir juga Kepala Badan Informasi dan Geospasial, dan seluruh pihak ya, dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan berbagai pihak, termasuk juga para pelaku sejarah, jajaran Kemendagri yang tadi langsung juga dihadirkan agar memberikan perspektif langsung terkait dengan proses yang ada sampai saat ini. Yang pertama, perlu kami luruskan mengenai opini yang selama ini beredar di pemberitaan dan di publik, bahwa ada hal-hal yang sifatnya terlalu spekulatif terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengait kepada status 4 pulau tadi. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatera Utara dan Aceh saja atau 4 pulau saja, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada 4.000. Pemirsa, 4 pulau di Sumatera jadi rebutan oleh 2 provinsi bukan tanpa alasan. Berdasarkan temuan ilmiah, terdapat sumur yang kaya minyak dan gas bumi di wilayah tersebut. Keempat pulau yang jadi rebutan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara berdekatan dengan wilayah kerja Oswa, Kabupaten Tapanuli Tengah. 4 pulau ini berada di wilayah kerja offshore West Aceh yang kaya akan kandungan minyak dan gas bumi. Meski belum ada data seismik yang cukup untuk mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh, namun Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh memaparkan potensi migas di Laut Singkil. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi, ditambah dengan seismic plan yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini, memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut.
Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di Oswa tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan, Konrad di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. BPMA mendorong survei awal dilakukan dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas di keempat pulau itu. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Sementara terkait usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang mengajak untuk mengelola 4 pulau secara bersama, menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala, selama ini tidak ada pulau yang dikelola bersama. JK berharap sengketa ini dapat segera diakhiri karena menyangkut harga diri masyarakat Aceh. Tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada siapa jadi bupati. Masa 2 bupatinya? Masa 2 bayar pajaknya kemana? Jadi itu pulaunya pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat. Jadi saya yakin ini akan diselesaikan sebaik-baiknya demi keimanan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ. Di situ kan tidak ada minyak, tidak ada. Terima kasih Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya berdasarkan rumor yang beredar. Bersama dengan Wakil Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya berdasarkan rumor yang beredar. Menurut Fadlizon, pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, namun menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Fadlizon mengutuk dan mengecam keras segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Ia juga menekankan bahwa saat kerusuhan tindak kejahatan ini memang terjadi, tetapi istilah massal tidak memiliki data yang konklusif. Fadlizon juga menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah perkosaan massal. Hal ini dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat. Sebelumnya, Fadlizon mengklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya bersandar rumor yang beredar. Fadlizon menjelaskan rumor-rumor seperti itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Gabungan Pencari Fakta dalam laporannya di tahun 1998 mencatat setidaknya 85 korban kekerasan seksual di berbagai kota termasuk pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa. Tragedi Mei 1998 menjadi salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Sejumlah tanda tanya pun masih menyelimuti peristiwa bersejarah ini, salah satunya dugaan adanya ruda paksa massal dalam tragedi 1998. Untuk mengungkap fakta kerusuhan termasuk dugaan pelanggaran HAM berat, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta tahun 1998. TGPF dibentuk melalui keputusan bersama 5 pejabat tinggi negara pada 23 Juli 1998, antara lain Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta tahun 1998 mencatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus pemerkosaan yang terjadi selama kerusuhan. Temuan ini disampaikan langsung kepada Presiden B.J. Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara atas pelanggaran HAM terhadap perempuan. Salah satu tindak lanjutnya adalah pembentukan Komnas Perempuan melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998.
Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengecam aksi Kasmari, Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon yang bagi-bagi uang atau nyawer di klub malam. Selain mempertanyakan sumber uang yang digunakan, Deddy Mulyadi juga meminta Inspektorat segera memeriksa Kasmari. Inilah aksi Kasmari kepada Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon saat menyawerkan uang di sebuah klub malam di kawasan Kedawung. Sambil asik berjoget, Kasmari terlihat mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompet, kemudian dilemparkan ke arah pengunjung. Dalam sekejap, video ini pun viral di media sosial. Warganet menilai aksi Kasmari bagi-bagi uang di klub malam tidaklah pantas. Warganet juga mempertanyakan sumber dana yang ia gunakan. Kasmari justru menanggapinya dengan santai. Ia mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya, ia sudah terbiasa bagi-bagi uang alias nyawer saat mengunjungi tempat hiburan malam. Masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum. Iya. Karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga untuk masyarakat ya kondusif. Karena tahu dari saya sebelum jadi kubu. Saya belum jadi kubu ya memang saya sawer pernah habis sampai 15 juta di organ. Apa di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri, saya belum jadi kubu juga mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada. Ya itu sih orang yang nggak seneng aja. Pasca videonya viral, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat suara. Pejabat yang akrab sapa KDM itu menegaskan aksi Kasmari tidak memberikan contoh yang baik dan melanggar kode etik. Menurut KDM, sebagai kepala desa, Kasmari seharusnya menjaga etika dan perilaku. KDM juga meminta Inspektorat untuk segera memeriksa Kasmari untuk menyelidiki sumber dana yang digunakan. Ada kuwu di Cirebon nyawer di diskotik katanya. Kalau diskotik di sisi kota Saeutik mungkin ya menimbulkan kehebohan. Dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan. Dan saya sudah meminta kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya, uang yang dipakai nyawernya uang apa coba. Dan kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memanggil Kasmari untuk diminta keterangan. Pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku jika yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Tim Liputan iNews melapor. Pemprov Jawa Barat memiliki tunggakan utang ke BPJS sebesar 300 miliar rupiah. Menurut Gubernur Deddy Mulyadi, utang tersebut merupakan utang kabupaten kota yang belum terbayarkan gubernur sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tunggakan utang kepada BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar rupiah. Hal ini diungkap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Orang yang akrab sapa KDM ini menjelaskan utang 300 miliar ini merupakan utang BPJS Kabupaten Kota yang belum terbayarkan pada kepemimpinan Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Itu terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajiban yang harus dibayar. Deddy Mulyadi juga menjelaskan jika tunggakan BPJS tidak segera dibayarkan, maka akan berpengaruh pada pelayanan BPJS kepada masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo menyebut tim pengacara mantan Presiden Joko Widodo sedang menunjukkan aksi Sri Mulat karena melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Sebelumnya, kuasa hukum Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, mengklaim tuduhan-tuduhan ijazah palsu Jokowi ditunjukkan bukan untuk mencari kebenaran atau kepentingan akademik semata, melainkan hanya untuk menjatuhkan Jokowi.
Pakar telematika Roy Suryo menyebut tim pengacara mantan Presiden Joko Widodo sedang menunjukkan aksi Sri Mulat karena melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Kritikan disampaikan Roy Suryo menanggapi ucapan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Jokowi dibuka ke publik dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk. Roy Suryo menjelaskan tentang ciri khas Sri Mulat yang sering menggunakan logika terbalik untuk menerangkan sesuatu. Ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya. Gitu. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Sebelumnya, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Rifai Kusumanegara, mengklaim tuduhan-tuduhan ijazah palsu Jokowi bukan untuk mencari kebenaran atau kepentingan akademik semata, melainkan hanya untuk menjatuhkan Jokowi. Hal ini dibuktikan selama proses penyelidikan yang sudah dilakukan kepolisian selama 2 bulan. Hasil penyelidikan pihak berwenang tetap ditolak oleh pihak-pihak berperkara sehingga tuduhan masih terus berlanjut. Sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini, semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Rifai juga meminta pihak Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas menyelesaikan laporan lain yang masuk untuk segera diputuskan apakah masuk ke tahap penyidikan atau dihentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan benarkah jika ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik akan menyebabkan chaos? Untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo dan kuasa hukum Joko Widodo Firmanto Laksana. Selamat malam Bapak-Bapak. Yo, selamat malam Mbak Anissa. Halo Pak Firmanto. Saya ke Pak Firmanto dulu. Pak Firmanto, dari kubu Pak Jokowi kenapa bilang seperti itu? Kalau ditunjukkan chaosnya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Anissa, pemirsa dan Mas Roy. Jadi sesungguhnya ketika kita dalam suatu situasi ada seseorang mempersangkakan sesuatu, kemudian dia tidak bisa membuktikannya, kemudian kita berikan presiden atau kita berikan hal, kita tunjukin, maka habis ini akan banyak orang-orang yang akan dituduhkan sesuatu, apapun itu, mau ijazah, mau apapun, mau sertifikat dan sebagainya. Maka lucunya dia yang mengatakan itu tidak asli atau palsu, malah kita yang disuruh menyelesaikannya. Artinya sudah terbalik-balik hukumnya seperti itu, sehingga akan berpotensi membuat orang jadi akan dipersangkakan terus gitu loh. Misalnya ada seorang bupati, gubernur, menteri ditanya, nih ijazahmu palsu. Kemudian dia harus membuktikannya. Loh, kemarin si A membuktikan dengan memberikan ijazahnya kok akan menjadi chaos menurut kami. Seperti itu, Anissa. Pak Roy, silakan langsung tanggapannya. Chaos seperti apa? Menurut Anda kan chaos? Kita kalau menjawab itu insya Allah mesti harus dengan menggunakan referensi ya semuanya. Jadi yang namanya chaos itu kan berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya chaos. Chaos itu artinya huru-hara, kerusuhan gitu ya. Gitu. Jadi ini lebay lah gitu istilahnya. Makanya saya sebut kemarin Mbak Anissa, jadi istilah dari Pak Rifai kemarin itu adalah istilah yang mengada-ada, bahkan kayak lawakan Sri Mulat gitu ya. Jadi kalau mau belok kiri, sayanya kanan. Nggak akan ada yang namanya chaos. Ya. Chaos itu kalau ijazahnya palsu. Nah itu baru chaos. Jadi kalau ijazahnya memang asli ya kenapa takut gitu loh. Dan sebenarnya pembuktian ijazah asli ditunjukkan itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bukan hanya pasal 17 yang dikecualikan. Tapi jangan lupa harus komprehensif baca pasal itu. Ada pasal 18 ayat 2. Ya kebetulan saya ikut nyusun undang-undang itu kan gitu. Jadi pasal 18 ayat 2 itu semua pengecualian di pasal 17 itu tidak berlaku untuk pejabat publik
Jadi clear banget di sini gitu loh. Jokowi dulu adalah pejabat publik, jadi clear. Jadi tapi sekali lagi kalau kembali ke soal chaos, Mbak Anissa, itu makanya saya kemarin nulis bahwa ini logikanya kayak pakai logika Sri Mulat saja gitu. Mau lucu aja deh. Jadi nggak apa-apa deh. Kita anggap ini lucu-lucuan aja gitu ya. Jadi istilah chaos bisa biar diterjemahkan oleh masyarakat. Pak Firmanto, gitu, kalau baik Pak Firmanto, kalau asli kenapa takut? Itu tadi challenge dari Roy Suryo. Jadi Anissa, ini kan sudah kita pernah perlihatkan kepada publik secara terbuka, kepada para wartawan juga, kepada kami juga, ini sudah lama nih. Kenapa kami bilang tadi, mungkin rekan kami Rifai mengatakan itu chaos. Ada aturan-aturan yang mengatur mengenai bagaimana kalau orang mempersangkakan, seseorang memalsukan dan sebagainya. Kan itu nih, sehingga maksud kami adalah ya harus sesuai dengan hukum. Kemudian bicara masalah menunjukkan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau mungkin Anissa bisa menayangkan adanya konversi pers yang dilakukan oleh Direktur Kriminal Umum Barreskrim Polri, di sebelah gambar ijazah yang katanya fotokopi, sebenarnya sudah ada serah terima pada waktu itu pembawa ijazah itu menyerahkan kepada Dirkrimum. Di dalam tampilan itu, di belakang itu kelihatan itu asli, seperti itu. Artinya itulah yang diperiksa, ijazah asli, otentik milik Pak Jokowi, serangkaian upaya pengecekan dan juga diperiksa dan kemudian sudah disampaikan secara terbuka, diklarifikasi juga oleh UGM yang mengeluarkan ijazah dan sudah menyatakan bahwa Bapak itu memiliki ijazah yang sah sebagai alumni daripada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Demikian Anissa. Baik, Pak Firmanto, jadi Anda bisa dibilang menganggap Pak Roy Suryo CS ini mengarahkan kayak trial by the press gitu. Jadi penghakimannya biar oleh publik saja gitu. Ya itulah yang ingin kita hindari supaya tidak terjadi. Kan itu menjadi chaos, Pak. Kalau trial by the press padahal kita memiliki sistem hukum kan menjadi chaos. Kan kira-kira ini kan sudah masuk nih sebenarnya diskusinya kan gitu. Tetapi saya tidak mau terlalu jauh lah ke sana. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sampai dengan saat ini Bapak Jokowi dari 2 tahun lalu lah. Sampai dengan saat ini Bapak Jokowi terus dinarasikan ijazahnya palsu. Kemarin malah ada pengaduan mengatakan pengaduan itu sampai Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia ke-7 hadir memberikan keterangan, informasi klarifikasi kepada Barreskrim dan terus dinarasikan bahwa palsu seperti itu. Tadi disajikan juga pada waktu di awal mengenai aktivitas-aktivitas daripada tim daripada Mas Roy Suryo seperti itu. Nah, oleh karena itu yang ingin saya sampaikan bahwa itu adalah tidak bisa dilakukan seperti itu. Ada mekanisme, ada prosedur, ada klarifikasi yang dilakukan oleh UGM. Apalagi karena yang mengeluarkan ijazah aja sudah mengatakan dia sah dan Bapak Jokowi sah dan memang sebagai alumni Fakultas Kehutanan, mau kemana lagi gitu loh. Pak Barreskrim sudah menyatakan itu dihentikan pengaduan pemalsuannya, kemudian Puslapor sudah mengatakan identik. Mau kemana lagi nih gitu loh. Kira-kira gitu Mbak Anissa. Apalagi mau kemana lagi Pak Roy, silahkan. Ya sebenarnya bukan kemana lagi. Karena kalau kita lihat perkembangan terbaru Mbak Anissa dan Pak Firman, surat dari Wasisdik Barreskrim tertanggal 4 Juni itu mengatakan bahwa mereka akan memproses lagi. Jadi mereka mempertimbangkan surat dari TPUH dan kemudian akan mempertimbangkan untuk gelar perkara khusus. Jadi akan dibuka. Dan janji Pak Kapolri kan juga semuanya akan ditangani secara terbuka, kemudian akan melibatkan pihak luar. Ya kita tunggu saja gitu. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah pengembang ini adalah pengejawantahan atau kemudian pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F gitu. Jadi orang tuh berhak mengetahui, berdemokrasi, kemudian kita berhak juga untuk menunjukkan sesuatu hal dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan aplikasinya adalah pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang tadi saya sampaikan dan jangan hanya pasal 17-nya tapi ada pasal 18 ayat 2 untuk pejabat publik. Jadi sekali lagi ini sah-sah saja kalau ada orang mempertanyakan, orang kemudian seperti Dr. Resmond yang kemudian mendatangi Pak Kasmujo dan mendapatkan jawaban tegas dari Pak Kasmujo, dia bukan dosen pembimbing skripsi, bukan dosen pembimbing akademik, waktu itu pangkatnya masih 3B, jadi bahkan gelarnya juga masih BSc, jadi tidak bisa membimbing dan itu kan sama sekali sudah membantah lah gitu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada tanggal 19 Desember tahun 2017. Jadi nggak apa-apa lah, semakin terbuka aja. Kalau memang nanti mau ditunggu di pengadilan, ya ayo.
gitu loh. Jangan kemudian buru-buru udah ditutup dulu gitu loh langkah ke pengadilannya. Jadi langkah ke pengadilannya di mana pengaduan ijazah palsu itulah harus dibuka, bukan hanya yang ada di Polda Metro. Tapi nggak apa-apa lah. Kita lihat saja semua juga biar berjalan. Tapi sekali lagi soal statement chaos tadi sebagai awal itu adalah sesuatu yang mengada-ada, lebay kalau dalam bahasa sekarang, Mbak Anissa. Dan biarkan masyarakat yang menilai. Kalau saya ya diketawain aja gitu, kayak Sri Mulat aja. Gitu. Baik, tadi Pak Roy mengatakan bahwa akan ada gelar perkara khusus. Nih TPUA minta akan ada gelar perkara khusus. Sementara dari kubunya Pak Jokowi ini bilang kalau dipanjang-panjangin ini ada upaya kriminalisasi. Silakan Pak Firmanto, kenapa dibilangnya kriminalisasi? Ya, jadi kan sudah secara tegas kan kita kan melihat bersama-sama kurang lebih 3 minggu yang lalu ya bahwa Barreskrim Polri sudah memberikan pernyataannya terkait pengaduan yang disampaikan terkait informasinya adalah pengaduannya pemalsuan ijazah Bapak Jokowi. Sudah dihentikan pengaduan tersebut. Kemudian yang saya ingin sampaikan, kalau memang diajukan kembali dan sebagainya seperti yang Mas Roy tadi bilang, ya kami juga persilahkan. Tetapi yang saya ingin sampaikan, jangan sampai di dalam publik kita menarasikan hal-hal lain yang akhirnya suatu hal yang salah karena belum benar gitu kan. Ini salah gitu kan, bicara masalah Bapak ijazah palsu dan sebagainya gitu kan, di mana sudah sebenarnya diverifikasi, dikonfirmasi asli sah gitu ya. Sampai dengan identik, kemarin ijazah asli Bapak Jokowi, ijazah otentiknya asli, identik gitu ya. Dan juga sudah dikatakan pemalsuannya dihentikan. Jangan terus dinarasikan bahwa, oh enggak, ini, itu segala macam. Karena ya perlu kita ketahui Anissa, ketika suatu hal salah, negatif digaungkan terus-menerus, maka akan bisa berdampak kepada orang melihatnya itu, oh salah. Damage itu sebenarnya sudah pernah kita lihat beberapa saat lalu disajikan ya, di media juga ya. Itu sudah berdampak, malah ada pooling yang memperlihatkan akibat narasi-narasi itu ada dampak. Pak Firmanto, mohon maaf saya selak. Anda melihat ini ada upaya brainwash dari Roy Suryo CS? Bukan hanya brainwash ya. Jadi kalau dia tidak memiliki dasar, misalnya ada suatu ini pencerahan masyarakat saja. Ada suatu putusan misalnya, ya itulah makanya kami kan juga melakukan pengaduan nih Mbak Anissa. Ya kan, apakah seperti apa? Karena mungkin dengan cara inilah, dengan terpaksa baru kita lakukan pengaduan ini yang akan membuat proses ini secara hukum menjadi baik, benar, dan bisa dihentikan. Karena kalau tidak, ini kembali lagi ke pertanyaan yang di awal tadi. Kalau sampai kita kasih lihat, nanti setelah dikasih lihat dianalisa lagi. Padahal sebenarnya yang mudah. Pada saat Barreskrim Mabes Polri, mungkin Anissa bisa tampilkan nggak ya? Pada saat Barreskrim Polri itu menyajikan konversi persnya, di belakangnya Bapak Dirkrimum, itu ada proses asli yang disampaikan kepada Bapak Direktur Kriminal Umum Barreskrim Polri. Jadi sebenarnya itu secara publik ditonton oleh jutaan masyarakat, sudah dilihat itu loh ijazah aslinya, seperti itu. Demikian Anissa. Tuh Pak Roy, katanya udah diliatin tuh Pak Roy. Masih belum puas juga. Pinginnya tuh yang kayak gimana gitu? Enggak, kalau diliatin bukan hanya foto kecil itu gitu loh. Masyarakat kan tidak bodoh Mbak. Masyarakat itu bisa melihat. Kalau hanya itu kan itu kecil banget, nggak bisa dianalisis. Justru lucunya, kalau ini sekali lagi lucunya, ini Sri Mulat lagi nih. Lucunya yang ditampilkan tuh justru malah yang fotokopi dan terlipat. Kalau memang benar itu yang ada yang diserahkan itu asli, yang ditampilkan di samping, yang dibesarkan itu foto yang kemudian itu berwarna, clear, resolusinya tinggi, dan tidak terlipat. Malah itu kan yang ditampilkan yang fotokopi, terlipat, jelek banget, ada tetesan cairan yang di tengah-tengahnya. Apa itu yang asli? Kalau enggak, buat apa menampilkan fotokopi itu? Sekarang coba kita tanya ke masyarakat. Ketika melihat konferensi pers Barreskrim pada tanggal 22 Mei itu, kemudian melihat ada gambar fotokopi ijazah yang ditampilkan besar itu, mereka pilih mana? Yang besar atau yang kecil? Ini logika waras saja. Ya, kalau orang waras pasti akan mengatakan, itu ijazah yang besar itu, bukan yang kecil gitu loh. Kalau yang kecil itu kemudian kalau dibesarkan menjadi besar, kalau itu sama, atau sebenarnya paling simpel, tunjukkan saja. Kalau pada saat tanggal 22 Mei itu, Dirtipidum itu memegang ijazah aslinya dan belum dikembalikan, nah itu sebenarnya sudah mungkin sudah separuh menyelesaikan dari masyarakat, dan pooling saya kira juga tidak akan lagi tidak percaya kalau itu ada ijazah yang palsu gitu, karena sudah dipegang benar. Dan itu nggak ada yang ditunjukkan sama sekali, semua alat bukti juga secara digital, jadi kan aneh banget kan gitu.
Bahkan hari ini juga Dr. Rismon menemukan sesuatu yang aneh gitu di Jogja gitu ya, bahwa banyak barang-barang yang harusnya jadi barang bukti itu hilang semuanya gitu loh, hilang atau disembunyikan atau kemudian sengaja tidak ada. Perpustakaan misalnya ada beberapa barang yang dihilangkan gitu kan, aneh gitu. Jadi kan artinya kayak gitu membuat keingintahuan masyarakat itu menjadi tidak kemudian terlayani. Dan ini melanggar daripada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Baik, semoga semuanya terang ke masyarakat agar tidak ada lagi. Anissa, boleh saya 5 detik? Boleh, sedikit saja Pak. 5 detik ya. Iya. Jadi saya ingin sampaikan, itu tadi makanya kita sampaikan Anissa, kalau kita sajikan ijazah itu tidak menghentikan, maka akan ada analisa lebih lanjut. Sudah disampaikan oleh Barreskrim, sudah dikasih juga fotokopinya. Ini loh, kalau orang yang pengen lihat ijazah, ijazahnya sudah cukup sebenarnya. Karena kan dia pengen tahu ada nggak sih ijazahnya. Publik sudah melihat, Barreskrim sudah menyajikan secara terbuka. Saya ingin luruskan ini supaya jangan sampai ada penyesatan. Jadi yang saya sampaikan, Anissa, saya pertegas bahwa ijazah Bapak Jokowi sudah diperlihatkan secara publik, mau fisiknya itu jadi fotokopi, mau dilihat hanya aslinya kecil. Nah, itu nggak boleh, Pak. Oke. Clear. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Jokowi asli dan sah. Baik, oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Firmanto, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Roy, nanti kita lanjut lagi. Obrolannya seru sekali. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Mas Roy, Anissa. Terima kasih Pak Firman. Selamat sore. Terima kasih Mbak Anissa. Video penertiban pengemis tunanetra oleh petugas gabungan dari Dinas Sosial, Satpol PP, dan Polres Pematang Siantar ini viral di media sosial. Pengamen yang diketahui bernama Heri Hulu ini menolak dibawa oleh petugas. Saat petugas ingin mengangkatnya, Heri mengamuk memukul petugas. Wali Kota Pematang Siantar mengaku telah berkomunikasi dan mengundang Heri ke rumah dinasnya. Saya undang khusus datang ke rumah Wali Kota ya. Ya happy kok dia, dan dia katanya ahli pidin. Dia mau beralih profesi, nggak lagi meminta-minta mau jadi tukang urut. Artinya pemerintah kota memfasilitasi Pak. Kira-kira begitu, ya, mendukung sepenuhnya malah ya. Wali Kota juga berjanji akan membina petugas Satpol PP yang melakukan tindakan pemaksaan dan kedepannya akan bertindak secara humanis. Pemirsa, diduga salah injak pedal gas sebuah mobil yang dikemudikan seorang lansia menerobos masuk toko perlengkapan rohani di Kota Malang, Jawa Timur. Tidak ada korban dan masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Terekam pada kamera pengawas dalam toko Dioses Perlengkapan Rohani, Jalan Agung Suprapto, Kota Malang, Jawa Timur. Sebuah minibus menerobos masuk ke toko. Pengemudi seorang bapak-bapak yang sudah berusia lanjut keluar dari mobil, seperti menyesal akan kesalahannya hingga terduduk lemas. Pengelola toko meyakini tidak ada faktor kesengajaan, tapi murni kondisi pengemudi yang sudah lanjut usia dan salah menginjak gas saat akan memutar balik. Pengemudi dan keluarga pun siap bertanggung jawab untuk ganti rugi. Kita butuh waktu untuk mendata total kerugian yang kami alami dari kejadian kemarin. Namun dari pihak keluarga bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang terjadi. Jadi sekali lagi memang bukan ada unsur kesengajaan, tetapi memang murni karena ya faktor kondisi fisik dari yang bersangkutan. Ketika putar balik itu mau injak rem peluru gas. Jadi injak rem peluru gas, kemudian memang kondisi usia yang lanjut ya. Akhirnya sampai masuk ke toko toko di depannya. Cuman ini masing-masing dia masih
bermediasi, bermusyawarah untuk ganti rugi. Kasus kecelakaan ini pun sudah dimediasi oleh Unit Penegakan Hukum Polresta Malang Kota. Para pihak sudah bersepakat untuk berdamai dan menyesali kasus kecelakaan ini terjadi dengan cara kekeluargaan. Sebuah gas LPG 3 kg meledak hingga membuat 4 orang kritis dan dibawa ke rumah sakit. Selain itu, 2 buah bangunan milik warga hancur akibat ledakan gas yang besar. Direkam oleh warga kondisi rumah yang hancur akibat ledakan gas bocor di kawasan Jalan Rahayu, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Seluruh isi bangunan luluh lantah akibat ledakan dari gas LPG 3 kg. Selain itu, ledakan juga menghancurkan dinding rumah yang berada di sampingnya hingga berlubang. Kejadian bermula saat penghuni rumah yang hendak mengganti gas LPG 3 kg mulai curiga tercium bau gas yang sangat menyengat. Tidak berselang lama, gas yang baru diganti tiba-tiba saja meledak hingga membuat 2 penghuni rumah serta 2 orang tetangganya tersambar api. 4 orang tersebut mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah saya kok ada kayak jatuh gitu. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Pas keluar sama warga yang lain, lihat ke gang 3 ternyata di gang 3 nggak ada, pas dilihat ada di sini udah ramai di sini. Nah ini udah seperti ini gitu. Itu karena apa Bu? Dari gas bocor. Dari gas bocor. Gasnya itu sebelumnya memang udah bau banget, dibawa keluar. Ya. Jadi udah bau banget lah. Sama orang rumah tuh dia mencoba untuk dimasukin ke dalam dicobain ke air pakai baskom memang gitu. Mengeluarkan ada kayak gitu uap, kayak bukan uap, salju kayak ya. salju gitu blubuk-blubuk gitu. Nah kemudian mungkin ada nggak tahu gimana ledaklah di dalam. Saat ini petugas sudah mengamankan gas LPG 3 kg tersebut serta membawa seluruh korban ke rumah sakit terdekat untuk diberi pengobatan lebih lanjut. Pemirsa, pemerintah menggandeng pihak swasta meluncurkan rumah subsidi berukuran super mini sebagai alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia baru-baru ini memamerkan prototipe rumah subsidi dengan ukuran super mini yang langsung mencuri perhatian publik. Rumah subsidi ini hadir dalam 2 tipe. Tipe pertama memiliki 1 kamar tidur dengan luas tanah hanya 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Sementara tipe kedua memiliki 2 kamar tidur, luas tanah 26,3 meter persegi dan luas bangunan 23,4 meter persegi. Dijual dengan harga Rp100 juta per unit, rumah subsidi diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Tanggapanku sebenarnya memang bagus ya pemerintah itu melakukan aksi inisiatif untuk membangun rumah subsidi ya bagi yang kurang mampu. Tetapi ketika aku masuk ke dalam kok kayaknya masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan lagi ya, apalagi dari ukurannya dan juga segi kenyamanannya. Rumah seperti ini rencananya akan dibangun di kawasan sekitar Bodetabek dan kota-kota besar lainnya seiring meningkatnya kebutuhan hunian di area perkotaan.
Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat isi, desain, dan juga ukuran rumah subsidi kira-kira seperti apa. Berikut laporan dari rekan kami Hadisti Arifa, Yudi Richard, dan Sadu Santo. Lihat lebih detail desainnya dan juga penempatan furniture ataupun barang-barang perabotannya. Nah, kalau di area depan bisa dilihat di sini sudah didesain dengan sirkulasi udara yang memadai karena sudah terdapat sebuah jendela menghadap ke luar tentunya. Kemudian kalau kita masuk ini ke ruangan pertama, ini didesain sebagai ruang tamu atau ruang santai, dimana kalau kita lihat bersama ada sebuah sofa di sini yang dapat diisi atau muat 2 orang dewasa, atau ini hanya berukuran 2 seat saja, ditambah dengan sebuah meja di depannya ini yang kurang lebih ukurannya di 1 meter. Kemudian menariknya, di ruang pertama ini yang difungsikan sebagai ruang tamu, ini di bagian depannya juga difungsikan sebagai dapur. Kalau kita lihat di sini ada sebuah sink, lalu ada kompor listrik, ada juga kulkas beserta dengan mesin cuci. Nah, kemudian di atasnya ada juga televisi, karena tampaknya nih untuk ruangan pertama ini cukup multifungsi. Selain berguna sebagai ruang tamu atau ruang santai, juga dimanfaatkan sebagai dapur atau room service. Nah, ini didesain atau difungsikan sebagai kamar tidur. Kalau kita lihat juga ukurannya tidak terlalu berbeda dengan ukuran ruangan yang pertama. Untuk ruangan kedua ini hanya muat diisi oleh 1 kasur, kurang lebih ini ukurannya di 180 cm. Dan tepat di sebelah kasur, ini tidak begitu besar jarak dari kasur menuju ke kamar mandi. Ini juga didesain sangat minimalis. Kalau di sebelah kanan ini langsung menjadi toiletnya, di tengahnya ada wastafel, lalu di bagian sebelah kiri merupakan shower atau digunakan untuk mandi, begitu. Bagi Anda yang belum menikah, rumah ini nantinya bisa dibeli dengan penghasilan maksimal 14 juta. Kemudian juga jika sudah menikah bisa dibeli dengan maksimal penghasilan di 18 juta rupiah. Karena untuk rumah ini nantinya akan dijual mulai dari harga 100 jutaan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Yudi Richard, dan Sadu Santo, iNews melaporkan. Stasiun Tanah Abang Jakarta memiliki wajah baru yang lebih megah dan modern. Stasiun baru ini diharapkan bisa menarik minat warga Jakarta beralih ke angkutan umum. Setelah revitalisasi, Stasiun Tanah Abang kini dapat menampung 300.000 penumpang setiap harinya. Peningkatan kapasitas dilakukan karena tingginya volume penumpang harian di kawasan Jabodetabek. Proyek senilai lebih dari 280 miliar rupiah ini mencakup pembangunan gedung stasiun baru serta rel kereta api baru. Selain itu juga dilakukan revitalisasi jalur existing sepanjang 1.489 meter. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap tampilan baru stasiun Tanah Abang bisa menarik minat warga Jakarta beralih ke angkutan umum sehingga bisa mengurai kemacetan di jalan raya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya di Singapura dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Parliament House Senin pagi. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Presiden Prabowo dan Presiden Tharman berjalan berdampingan melewati karpet merah menuju tempat utama upacara kenegaraan berlangsung. Setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan dan juga persahabatan antar kedua negara. Agenda kenegaraan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan Presiden Prabowo kepada Presiden Tharman Shanmugaratnam beserta delegasi masing-masing. Presiden Tharman menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo dalam kunjungan kenegaraan perdananya ke Singapura. Ia juga mengenang hubungan baik yang telah terjalin sejak lama antara Presiden Prabowo dan Singapura.
Pembicaraan-pembicaraan terkait hubungan bilateral kedua negara dan kerjasama dengan Singapura, antara Indonesia dan Singapura, itu akan kita dalami dan kita diskusikan dalam bentuk-bentuk yang lebih tangible dan konkret. Presiden Prabowo menegaskan mega proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa akan segera dikerjakan. Presiden menyebut tidak akan menunda lagi proyek yang sudah direncanakan sejak tahun 1995 ini. Kilometer dari Banten sampai Jawa Timur. Anggaran yang dibutuhkan sekitar 80 miliar dolar Amerika dengan target waktu penyelesaian 20 tahun. Prabowo mengungkap tidak tahu siapa presiden yang akan menyelesaikan proyek tersebut. Namun presiden menegaskan akan memulai terlebih dahulu sesegera mungkin. Ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95, 30 years ago, kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera, saudara-saudara sekalian. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km. Dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar.